Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perangkat lunak aplikasi. Yang beranggotakan Arif Bayu Alam, Charles Antonio, Denny Alfaruqi, Hazar Rifansyah, saya sendiri, Teguh Hafiz Abdillah, Vina Aulia Putri, dan Zikra Ramadan. Presentasi pertama akan dipresentasikan oleh Vina. Kepada Vina dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian perangkat lunak aplikasi, yaitu suatu bagian dari perangkat lunak komputer yang bersifat pengaplikasian untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan tugasnya. Tidak seperti perangkat lunak sistem yang langsung sudah muncul, perangkat lunak aplikasi diatur oleh pengguna terlebih dahulu dan langsung bisa difungsikan untuk melakukan pekerjaan yang telah dirancang untuk mereka lakukan. Contoh utama perangkat lunak aplikasi yaitu pengolahan data, lembar kerja, dan pemutar media. Oke, selanjutnya materi tentang revolusi perangkat lunak yang akan dipresentasikan oleh Charles Antonio. Kepada Charles Antonio dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang evolusi perangkat lunak. Era pertama yaitu era Pioneer. Era Pioneer ini merupakan era di mana penggunaan perangkat lunak itu dengan menggunakan sambung-sambungan kabel ke bagian komputer. Proses data yang dilakukan secara langsung berupa baris instruksi secara berurutan, dan setelah dikerjakan langsung dicetak atau di print out. Era Pioneer ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada batch orientation. Batch orientation merupakan suatu orientasi di mana proses dilakukan setelah data dikumpulkan dalam satuan waktu tertentu, atau dilakukan setelah data terkumpul. Lawan dari batch adalah online atau interaktif proses. Keuntungan dari interaktif adalah mendapatkan data yang selalu up to date. Yang kedua ada limited distribution, yaitu software yang bersifat limited atau terbatas dan tersebar pada perusahaan tertentu. Yang ketiga ada customer service, yaitu software yang tercipta akibat keputusan customer atau perusahaan tertentu. Lalu yang kedua masuk ke era stabil, merupakan era di mana penggunaan perangkat komputer sudah banyak digunakan oleh masyarakat luas. Di era ini juga banyak bermunculan jenis perangkat lunak dan penggunaan perangkat lunak diproses oleh komputer secara multitasking. Era stabil terbagi menjadi 3. Yang pertama multi-user. Multi-user merupakan era di mana satu device dipakai oleh beberapa orang atau user. Lalu ada real time, yaitu era software di mana sistem dapat mengumpulkan, menganalisa, dan mentransformasikan data dari berbagai sumber dan juga menghasilkan output. Yang ketiga ada database, yaitu era di mana alat penyimpan data online berkembang secara pesat yang menyebabkan muncul generasi pertama database, yaitu DBMS atau Database Management System. Lalu yang ketiga ada produk software. Produk software merupakan era yang terdapat beberapa software yang tercipta untuk dijual. Terima kasih. Baiklah, presentasi selanjutnya tentang revolusi perangkat lunak akan dipresentasikan oleh Denny Alfaruqi. Kepada Denny dipersilakan. Yang ketiga yaitu era mikro. Era mikro terbagi 3. Satu, distributed system merupakan sistem komputasi di mana seluruh jaringan sistem komputer saling terhubung satu sama lain, sehingga membentuk komputer yang dapat membagi pekerjaan untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua yaitu embedded intelligence, suatu produk yang diberi tambahan consumer impact, era di mana terjadi perkembangannya komputer yang murah hingga menyebabkan terciptanya banyak software yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya, era keempat adalah era modern. Satu, expert system, biasanya disebut knowledge system, yaitu suatu penerapan AI atau artificial intelligence yang ditujukan untuk memecahkan personal pada bidang tertentu seperti kedokteran. Nama machine AI machine
suatu kecerdasan buatan dalam bentuk mesin yang dapat meniru kecerdasan makhluk hidup seperti manusia. Misalnya komputer catur, mesin pemecah Rubik. Yang ketiga yaitu paralel arsitektur, merupakan bentuk arsitektur komputer yang terdiri dari banyak komponen atau komputer yang saling terhubung, memungkinkan melakukan eksekusi perintah secara bersama. Baiklah, selanjutnya presentasi tentang fungsi perangkat lunak. Yang akan dipresentasikan oleh Zikra. Kepada Zikra dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi perangkat lunak itu prinsip fungsi perangkat lunak aplikasi itu terdiri dari 4 fungsi. Satu, fungsi mengatur, fungsi penghubung, fungsi interaksi, dan fungsi pengolahan. Fungsi mengatur adalah software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer sehingga hardware dapat berproses dengan baik seperti monitor yang memerlukan drivernya untuk menempelkan gambar. Yang kedua ada fungsi penghubung. Fungsi penghubung adalah fungsi sebagai penghubung antara software lain dan hardware yang dapat memproses data atau menyelesaikan masalah seperti aplikasi editing yang memerlukan VGA untuk memproses hasilnya. Yang ketiga ada fungsi interaksi, adalah perangkat lunak juga sebagai bentuk interaksi yang dapat menjembatani antara brainware dan hardware. Yang keempat ada fungsi pengolahan atau pengolah, adalah memiliki fungsi sebagai pengolah data berdasarkan fungsinya, seperti CorelDRAW merupakan software untuk membuat desain. Terima kasih. Baiklah, presentasi selanjutnya tentang jenis perangkat lunak yang akan dipresentasikan oleh Bayu dan Teguh. Kepada Bayu dan Teguh dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis perangkat lunak aplikasi. Yang pertama, word processing software. Word processing software biasa dikenal dengan mesin pengetik. Jadi word processor adalah suatu perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola kata, pengerjaan tugas kantor, serta menyimpan dokumen dan lain sebagainya. Contohnya, yang pertama MS Word, yang kedua WordPad, dan yang ketiga Notepad. 2. Database software adalah sebuah perangkat lunak yang mengakses data serta mengelola struktur data agar data dapat diakses dengan baik oleh semua perangkat seperti kemudahan memelihara data dan keamanan data meningkat dan lain-lain. Contohnya yang pertama aplikasi Oracle, yang kedua MS Access. Yang ketiga, spreadsheet software adalah sebuah aplikasi yang diprogram oleh komputer untuk pengolahan data berupa angka, huruf, baris, dan tabel, memanipulasi data, menyimpan data, dan menangkap data, dan berfungsi untuk pembuatan laporan perdagangan, membuat tabel data, menganalisa angka berupa grafik, membuat data diri, dan lain sebagainya. Contohnya yang pertama, Apple. Yang kelima, presentasian software adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk menyediakan suara informasi berupa slideshow. Contohnya yang pertama Microsoft PowerPoint, yang kedua Apple Notes. Yang keenam, antivirus software adalah perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk mencegah masuknya virus, malware, atau serangan dari luar yang berpotensi meretas komputer pengguna. Contohnya Smadev, yang kedua AVG antivirus, yang ketiga Avira, yang keempat Avast. Baiklah, saya akan melanjutkan dari jenis perangkat lunak aplikasi. Yang ketujuh itu ada enterprise software, adalah perangkat lunak komputer yang digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Enterprise software bertujuan untuk memecahkan masalah perusahaan yang besar dan meningkatkan produktivitas sesuatu perusahaan serta menyajikan manfaat dukungan logika berbisnis. Contoh JRS, NetSuite, NPS. Yang 8, informasi worker software adalah suatu aplikasi yang diprogram untuk tujuan mempersiapkan seseorang untuk memasuki area bisnis lebih luas. Contoh, document tools, resource management tools. 9, education software adalah segala sesuatu yang dibuat oleh perangkat lunak komputer
yang mencakup semua tentang pendidikan yang bertujuan untuk membuat pendidikan lebih efektif dan efisien. Contoh ada di Dictionaries, Encarta, Google Classroom. Yang 10, simulation software adalah perangkat lunak yang dibuat menggunakan rumus-rumus matematika. Contoh flag and scientific simulation. 11, content access software adalah suatu perangkat lunak yang dimanfaatkan untuk mengakses mengakses konten melalui browser web pemutar media. Contoh YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. 12, aplikasi suite adalah sebuah program yang dirancang agar dapat digunakan dalam satu paket tunggal. Contoh OpenOffice, Microsoft Office. Yang 13, software engineering adalah suatu bidang yang mempelajari sistem pengembangan perangkat lunak serta pembangunan, pemeliharaan, dan manajemen kualitas. Bertujuan untuk dapat mengembangkan atau menciptakan perangkat lunak menggunakan rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja dengan efisien dan efektif. Contoh, Integrated Development Environment. Sekian dari saya. Baiklah, sekian presentasi kami pada hari ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.